Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mohon maaf karena kemarin saya ada acara, jadi saya bisa ngupload di GC hari ini. Mata kuliah hari ini tetap matkul kontes atau alat ukur pertemuan ke-7 yang kita akan membahas hari ini tentang analisa bukti soal. Nanti saya akan bagikan Word-nya, dokumennya beserta videonya. Oke. Sebelum karena kemarin kan sudah ada tabulasi data, sekarang bagaimana untuk mengolah data dari tabulasi data itu menjadi menemukan standar deviasi, lalu distribusi kriteria atau taraf kesukaran dan sebagainya. Mungkin tidak saya jelaskan untuk spesifiknya analisis butir soal itu seperti apa, taraf kesukaran itu seperti apa, dan yang lainnya. Silakan nanti dibaca di my dokumen yang saya kirimkan. Yang hari ini karena analisis data ini kan nanti kita akan mengacu pada ada 2 hal yang nanti kita cari, atau 2-3 hal yang kita cari. Yang pertama adalah taraf kesukaran. Taraf kesukaran soal itu yang digunakan adalah nilai P1PI yang berasal dari kunci jawaban. Fungsinya taraf kesukaran ini adalah proporsi banyaknya jawaban yang yang benar terhadap semua jawaban tersebut. Taraf kesukaran soal yang dikehendaki di dalam uji coba tes hasil belajar pada mata pelajaran ini itu sebagai berikut. Silakan nanti dibaca sendiri. Setelah itu kita akan membahas tentang setelah itu ketika sudah menemukan taraf kesukaran, ada daya pembeda soal. Nanti saya silakan dipelajari lagi, di situ ada dokumennya. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara mencari. Hari ini kita akan mencari tentang standar deviasi, karena sebelum kita masuk ke daya pembeda, terus kesukaran soal, kita harus menemukan tentang standar deviasi. Karena ini manual, menghitung sendiri, jadi untuk rumusnya sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. SD besar T kecil sama dengan EF buka kurung X2 buka tutup kurung kurang dikurangi N besar plus, nggak kelihatan ya, jumlah dari XKF kali X dikurangi N besar terus dikuadratkan. Ini adalah rumus dari standar deviasi. Jadi kita habis ini mencari standar deviasi secara manual. Sebagai contoh dalam mencari dan menghitung standar deviasi atau standar sebagai berikut. Jadi ini adalah contoh yang sudah jadi tentang menghitung standar deviasi menggunakan tabel data. Contohnya, kalau kita harus mencari X, F, Fx, X kuadrat, F buka kurung X kuadrat tutup kurung.
Ini ada yang kita cari dulu, menghitung standar deviasi untuk mencari angka-angka x, fx. Jadi seperti ini. Untuk mencari x itu adalah skor total dari data urut atau dari tabulasi data. Kita lihat ya, karena di sini adalah tulisannya x-nya 26, maka kita lihat di tabulasi datanya seperti apa. Karena di bawah sudah ada. Nah, ini adalah tabulasi data. Kita lihat x-nya ini adalah ini. Lah, skor total itu namanya x. Dilihat situ. Nomor pertama itu adalah 26. Setelah itu 25, 24 dan seterusnya. Silakan di copy nanti di atas. Ini adalah x-nya. Jadi ada 26, 25, 24 dan seterusnya sampai dengan yang paling kecil x-nya adalah 8. Untuk mencari f ini adalah jumlah siswa dengan skor yang sama. Sekali lagi, f ini adalah jumlah siswa dengan skor yang sama. Kita lihat, kita mengacu pada angka 26, 25. Kenapa kok 1? Karena melihat dari data urut tadi, tabulasi data yang urut itu memang yang nilainya 26 atau kebenarannya 26 hanya 1 orang. Sedangkan yang nilainya 25 juga hanya 1 orang. Sedangkan yang nilainya 24 atau nilai benarnya 24, 4 orang. Kita cross check ya. Itu dilihat dari f, dilihat dari ini lah. Kita cross check. Jadi 26-nya 1 orang, 25-nya 1 orang, 24 kita lihat apakah 4 orang? 1 2, 3, 4. Jadi benar. Jadi melihat F itu adalah jumlah siswa dengan skor yang sama. Sekali lagi, F adalah jumlah siswa dengan skor yang sama. Setelah itu mencari Fx. Cara mencari Fx adalah F kali X, jadi 1 kali 26, maka 26. Sekali lagi, Fx, contoh nomor 3, Fx kali F kali X, jadi F-nya 4, X-nya 24, maka hasilnya adalah 96. Itu adalah mencari Fx. Selanjutnya mencari X kuadrat. Kalau X kuadrat itu adalah X kali X. Jadi 26 kali 26, maka menjadi 676. Paham? Contoh 25 kali 25, maka 625. Itu mencari X kuadrat. Untuk mencari F buka kurung X kuadrat tutup kurung, maka carinya adalah F 1 dikali X kuadrat. F 1 dikali X kuadrat jadi 676. Sekali lagi F kali X kuadrat. Itu dilihat di situ, sudah dijelaskan. Setelah itu ditotal keseluruhan F-nya dari atas sampai, sehingga melihat dari data F itu totalnya 36. Fx totalnya 682, sedangkan X kuadrat 5222, Fx kuadrat
13.572. Itu adalah mencari ini dulu. Setelah itu kita buka rumusnya. Kita melihat MT kuadrat, mencari MT kuadrat. Gimana caranya mencari MT kuadrat? Oke, kita lanjut. Untuk mencari standar deviasi, mohon maaf agak buram ya. Untuk mencari standar deviasi atau bisa dikatakan SDT, itu kita melihat dari ini dulu. Karena ada standar deviasi itu seperti ini. N itu adalah, jika standarnya seperti untuk mencari SDT atau standar deviasi, kita lihat dari rumusnya. Karena rumusnya ini adalah SDT, dari atas itu adalah jumlah F, tidak salah, jumlah F kali X kuadrat dibagi N dikurangi MT kuadrat. Karena MT kuadrat kita belum mengetahui MT kuadrat itu jumlahnya berapa, maka kita akan mencari MT kuadrat dulu. Ini adalah MT kuadrat, yakni rumusnya jumlah F kali X kurangi N besar kuadrat. Gini kita lihat jumlah Fx itu dilihat dari yang atas tadi. Jumlah Fx 682 ya, 682. N-nya itu adalah jumlah siswa, M-nya adalah jumlah siswa. Karena jumlah siswa atau subjeknya itu adalah 36, maka dibagi 36, setelah itu tutup kurung dikuadratkan menjadi seperti ini. 18,94 terus dikuadratkan menjadi 300.358,7236. Ini adalah MT kuadrat. Jadi ini adalah MT kuadrat. Setelah itu kita melihat dari SDT. Karena MT kuadrat sudah diketahui, maka lihat SDT. SDT ini adalah rumusnya. Kita terlihat jumlah F dikali X kuadrat tutup kurung N. Kita lihat jumlah F X kuadrat dilihat dari ini. Ini adalah F buka kurung X kuadrat. Ini jumlahnya yang ini 13.572. Silakan ditaruh sini 13.572 dibagi N-nya karena 36 jumlah subjek dikurangi 358,7236. Ininya dulu 13.572 dibagi 36 377 dikurangi ini akhirnya menjadi 4,275. Nah, ini adalah mencari SDT atau standar deviasi lah. Ini sudah saya jelaskan. Untuk tugas UTS, saya
mengumpulkan standar deviasi. Tugas UTS-nya adalah mengumpulkan standar deviasi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk videonya. Kalau kurang paham, silakan komen di GC atau WA atau bisa japri ke Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.